Ya prinsipnya nabung uang, kalau ada uang beli, kalau nggak ada uang ya tunggu aja dulu. Gudangemas.com, tambah sekeping lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga emas Indonesia dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Goldfather di The Goldfather Channel, channel edukasi emas pertama di Indonesia. Goldfather doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sejahtera lahir dan batin, dan juga finansial. Amin ya robbal alamin. Nah, kali ini Goldfather ditemani dengan tamu spesial ya. Satu, member grup keluarga emas Indonesia. Dua, investor rutin di emas dan pengalaman investasinya di beberapa jenis investasi juga banyak. Ketiga, penulis buku ya. Keempat, kakak kelas waktu di kampus. Gitulah kira-kira. Dengan siapa, Pak? Saya Yudis. Pak Yudis, usia sekarang udah berapa, Pak? Usia sedikit rahasia tapi kira menjelang masa pensiun. Oh, masa Jadi pensiun, purna bakti gitu, Pak ya. Ini kan Pak Yudis pelanggan gudang emas juga nih. Cukup sering membeli emas di gudang emas nih. Sejak kapan sih, Pak, Bapak sudah mulai investasi emas nih, Pak Yudis? Di kantor kami punya kegiatan arisan emas gitu ya. Oh, ada arisan emas. Persisnya kapan saya lupa. Tapi kira-kira pada waktu itu harga emas 1 gramnya sekitar 300.000. Wah, 300.000 guys. Nah, karena baru mulai gitu ya, kalau mencoba mengumpulkan emas atau nabung emas, pada saat harga sekitar 400.000, kok kayak merasa keuntungannya udah lumayan besar gitu ya. Dan dijual semua. Dijual semua. Dan tidak punya sisa satupun. Akibatnya pada waktu beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian harga naik lagi, ada semacam rasa penyesalan hati. Pada waktu menjual emas tersebut, toh uangnya juga tidak digunakan, gitu. Seolah-olah tujuannya menikmati keuntungan gitu ya. Pada akhirnya kalau dibeli lagi tidak akan mendapatkan jumlah gram yang sama. Jadi berkaca pada itu dan juga nonton channel Goldfather sendiri, kemudian channel-channel yang lain, bahwa nabung emas itu ternyata untuk jangka panjang. Yang kedua, memang uangnya itu tidak akan dipergunakan gitu ya. Tidak akan digunakan untuk kalau dicairkan terus dibiarkan pindah ke tabungan, bukan begitu. Jadi kalau misalnya ada acara untuk pernikahan anak atau anak kuliah gitu, spesifik banget penggunaannya baru dicairkan. Jadi ada tujuannya gitu, Pak ya. Kalau nggak ada tujuannya jangan dicairkan. Yang ada seperti pengalaman saya, kebayang ya berapa gram waktu itu ya, mungkin ya ada ratusan lagi, ratusannya nggak sampai 1 kilo ya, belum sampai dengan tujuannya atau cita-citanya kepada 1 kilo for family gitu ya. Tapi tetap aja ya, itu kan dari 300 ke 400, kemudian sekarang misalnya melejit 800-an, separuh harga gitu ya. Tinggal barangkali penyesalan yang ada dalam hati, dan harap itu tidak akan terulang lagi penyesalan itu. Amin, amin, amin. Nah, teman-teman, buat yang newbie ini, kita akan belajar banyak dari Pak Yudis. Pak Yudis, ini kan harga emas naik turun nih. Kalau saya perhatikan sebenarnya Bapak di kondisi naik juga beli, di kondisi turun juga beli. Kira-kira pola investasi emas di Bapak seperti apa sih, Pak? Gitu. Sebenarnya saya nggak punya patokan khusus, cuman belajar juga sih dari channel YouTube Goldfather dan channel yang lain juga, bahwa beli emas itu tujuannya untuk nabung gitu ya. Kalau ada uang ya beli, kalau nggak ada uang ya tunggu dulu gitu, kumpulin dulu. Jadi nggak ada istilahnya, oh harga lagi tinggi nih kita nggak beli, atau lagi turun nih tunggu turun lagi. Nah kalau harga tinggi kita nggak beli dan nggak pernah beli, harga turun kita khawatir akan turun lagi, nggak jadi juga beli gitu ya. Ya prinsipnya nabung uang, kalau ada uang beli, kalau nggak ada uang ya tunggu aja dulu kalau ada rezeki lagi. Simple tuh, sederhana dari guru kita tuh ya, orang tua kita. Kalau teman-teman nanya kapan saat tepat beli emas, jadi saat uangnya udah ada ya, Pak. Iya. Gitu. Kalau harga turun terus kita nunggu turun nggak beli, harga naik nunggu turun nggak beli. Selain nabung emas, Bapak pernah nggak investasi di tempat lain gitu, atau di aset lain gitu? Sebenarnya prinsip nabung atau investasi kan yang sering sampaikan, jangan taruh saat emas dalam telur dalam satu keranjang. Betul. Gitu ya. Memang ada beberapa investasi lain lah kita yang harus kita coba distribusikan gitu, karena kalau pada saat harga emas naik kita nggak khawatir, turun pun nggak khawatir, kita juga jaga penghasilan kita dari investasi yang lain. Diversifikasi portofolio investasi, gitulah kira-kira teman-teman ya. Beliau juga seorang penulis nih, Goldfather dikasih 2 buah buku karangan beliau. Yang pertama adalah
pelajaran sederhana luar biasa. Nih Goldfather nanti sebelum baca ini mau denger kira-kira apa sih isinya gitu ya. Yang kedua nih, beliau rupanya punya tingkat ini nih, sastra yang tinggi nih. Beliau membuat buku juga nih, kumpulan puisi, merajut cerita, menyelami makna. Nah Pak Yudis boleh dong di-sharing nih, terutama yang ini nih Pak ya, pelajaran sederhana luar biasa buat saya yang masih muda dan juga adik-adik kita Pak. Kira-kira apa sih Pak yang ada dari buku ini? Buku tersebut sebenarnya lebih kurang ya pengalaman hidup ya. Yang awalnya ide buku ini melalui komunikasi via WA. Jadi beberapa cerita gitu dibikin di WA. Kemudian teman-teman yang baca, oh Pak Yudis saya bisa membayangkan atau merasakan apa yang Pak Yudis alami gitu. Nah, mulailah saya olah-olah ceritanya tersebut. Saya sehari-hari itu kalau ke kantor tuh naik motor. Ternyata motor baru pun motor lama pun masalahnya sama. Suatu saat akan mogok di jalan. Oh gitu. Ya, pas kejadian saya mogok di jalan. Kemudian saya juga biasanya servis itu ke bengkel resmi. Pada saat mogok, saya share di grup ya di kantor. Mohon maaf, saya ada problem motor dan akan telat datang kantor. Nah, karena zaman informasi sekarang begitu cepat, ternyata ada staf saya langsung berada di dekat saya. Ternyata dia baca WA saya dan dia menawarkan ada tuh bengkel gak jauh dari sini. Betul kan, motornya mogok. Pertama saya bilang terima kasih informasinya. Yang kedua, kamu lanjutkan ke kantor karena kalau kamu ikut aku dua yang telat. Saya ada kamu gitu ya. Akhirnya saya berbalik arah. Biasa dengan motor itu kita harus dorong gitu ya. Kalau jalan menurun sedikit, kita bisa naik motor tapi jalan agak pelan. Tahu-tahu seperti entah dari mana datangnya, kok motor melaju kencang tanpa mesin hidup. Oh gitu. Ternyata pas saya lihat sebelah kanan ada kaki dorong. Kiri driver ojol yang mendorong. Sampai menanyakan, Bapak mau kemana? Saya bilang mau ke bengkel. Diantar sama bengkel. Kemudian sampai di bengkel tersebut, bengkelnya bengkel amatir ya, bukan bengkel resmi. Dicoba betulin, dia nggak janji karena ini motor matic gitu ya. Setelah coba dibongkar dan akhirnya dia menyerah. Nah, ceritanya cerita yang aneh, cerita di sebelah toko itu ada toko kopi. Orang yang di toko kopi itu menawarkan ke saya, saya akan coba betulkan. Sampai dia bisikin, Pak, kalau untuk motor matic itu nggak sembarang montir yang bisa, harus minimal yang pakai sertifikat bengkel Astra katanya. Saya mantan montir bengkel Astra katanya. Oh ya Allah. Kayak Doraemon dia, di dalam tasnya itu ada ala-ala semua gitu ya. Saya bilang itu udah dosakan nggak berhasil, tapi kalau mau usahakan silakan. Nah begitu dia coba, yang jurusnya bersihin busi, kemudian ngambil pakai selang ngambil bensin gitu, ternyata masih tidak berhasil. Akhirnya ya karena dia lumayan keringatan juga ya, saya kasih aja uang ganti keringat kali ya berapanya. Selanjutnya saya dorong ke bengkel resmi di Farmati. Kejadiannya ini di Jalan Antasari. Oh Antasari. Di Jalan Farmati saya dorong, ada penjual semacam penjual cendol atau kacang hijau gitu ya. Dia nyanyi-nyanyi sambil dorong gitu ya. Saya berpikir dalam hati, duit saya lebih banyak dari dia gitu ya. Saya makan gaji tiap bulan. Dia bisa happy di jalanan, kenapa saya tidak happy? Akhirnya saya sambil dorong happy saya. Oh nyanyi juga. Tenang-tenang happy aja. Terus dia bilang, oh motornya mogok ya Pak? Iya, saya bilang. Di daerah sana belok kanan ada bengkel amatir, ada bengkel. Saya bilang saya udah kapok di bengkel amatir. Saya bilang nggak apa-apa. Ini bengkel yang profesional kata dia kan, nggak pernah gagal tadi kan. Itu bengkel itu saya arah dengan bengkel resminya Yamaha motornya. Saya bilang tidak salahnya dicoba gitu. Begitu ini saya coba, tiba di bengkel itu. Di starter dia langsung nyala. Mungkin dia berpikir nih ngapain nih, goblok banget nih orang nih, motor nggak ada masalah kok didorong gitu ya. Belum dia apain tuh Pak? Belum dia apain. Mungkin khasiat yang dua montir amatir tadi terasa sekarang. Nah saya tetap dalam diri saya muncul rasa was-was, nggak tenang, karena ini kan produknya bengkel nggak resmi gitu ya. Dari situ saya ke bengkel resmi, biasanya kita antri sekitar 2 jam 3 jaman. Iya betul. Di situ saya olah cerita kejadian ini dan teman-teman kantor baca, komennya lumayan bagus. Kami bisa atau saya bisa membayangkan apa yang Bapak alami gitu kan. Nah muncullah setelah itu cerita-cerita berikutnya. Serial dari perjalanan hidup yang barangkali ya bagi orang itu terlalu sederhana, menurut saya mungkin pantas untuk disering dan ada makna di dalamnya. Nah kalau yang kedua nih Pak, merajut cerita menyelami makna, ini kumpulan puisi Pak. Apa yang melatar belakangi Bapak nih menulis buku yang kedua?
Saya ini dibilang birokrat mungkin tidak, dibilang enggak juga bilang birokrat karena saya makan gaji dari negara gitu ya. Nah, di birokrat sendiri ada namanya perkumpulan birokrat menulis. Birokrat menulis. Kemudian setelah saya terbit buku yang pertama, ada space 2 tahunan ya. Setelah ini. Buku pertama itu tahun 2017, kemudian 2017. Yang kedua 2019. Berarti sekitar 2 tahun. 2 tahunan. 4 tahun lalu ini Pak ya. 5 tahun lalu. Bapak usia 50 tuh ya. Nah, sekitar gitulah. Artinya teman-teman nih, beliau berkarya tuh ya, nggak berhenti masalah usia teman-teman ya. Apalagi yang muda-muda, kita juga harus lebih semangat berkarya. Gitulah kira-kira. Lanjut Pak. Nah, di birokrat menulis itu saya bikin beberapa cerita ya. Orang bilang puisi, saya bilang lebih tepatnya kalau saya bilang puisi bercerita gitu ya. Jadi bukan persis puisi pendek 1, 2, 3 bait ya. Ini lebih mirip dengan satu cerita dirangkai dalam bentuk puisi. Puisinya bisa 1, 2 halaman, bahkan mungkin bisa 3 halaman gitu ya. Cerita cuma berupa bait-bait pendek gitu. Ya. Kebetulan beberapa puisi saya di laman birokrat menulis dimuat. Nah, di sana juga ada leveling ya, misalnya kita pemula sebagai associate writer, kemudian active writer gitu, kemudian ada istilahnya yang paling tingginya professional writer. Saya dilalanya untuk puisi masuk kategori professional writer, tapi kalau untuk lainnya saya termasuk yang pemula gitu, karena saya khusus untuk birokrat menulis saya tidak mengirim cerita yang lain, cuma puisi aja gitu. Ada satu cerita yang saya bikin, tapi ya satu itu aja sebagai tanda aktif nulis gitu. Tapi kalau yang lainnya lebih banyak ke puisi, kemudian ada beberapa puisi yang tidak diterbitkan ataupun beberapa puisi yang tidak saya kirimkan. Saya mohon izin ke laman birokrat menulis, saya akan terbitkan buku saya. Awalnya saya akan keluarkan ke Gramedia gitu untuk penerbit yang sama. Cuman ada miskomunikasi waktu itu. Saya tunggu sekian lama belum ada respon, rupanya keselip kayaknya naskah saya. Nah, sementara saya juga kehilangan waktu ya, kalau saya tunggu lagi Gramedia akan lewat tahun bisa jadi. Nah, saya cari menerbitkan secara indie namanya. Nah, sementara Morio saya 2017, 2019, sekarang 2001. Secara moral saya agak ada beban gitu, kepikiran untuk menerbitkan buku ketiga. Entah apa gitu. Jadi secara tahunan udah masuk periode yang kedua nih. Kayaknya tentang emas boleh. Banyak yang nunggu kayaknya. Jadi perjalanan hidup Pak ya, ini pasti buat saya yang muda-muda pasti akan sangat berguna sekali untuk melanjutkan kehidupan seterusnya nih. Pesan Bapak buat generasi muda Pak, dari perjalanan hidup Bapak sendiri? Sebenarnya hidup ini semuanya tidak ada sesuatu yang baru-baru banget ya. Hidup ini pengulangan dari kisah-kisah orang lain. Tinggal kita mencari bagaimana hikmah di balik apa yang kita alami. Kadang-kadang kita misalnya kalau lagi susah, kita bilang paling susah di dunia, ternyata yang lebih susah akan lebih banyak lagi. Kalaupun kita bilang kita udah sukses, yang jauh lebih sukses itu lebih banyak lagi gitu ya. Jadi jalani dan ambillah hikmah di balik semua itu gitu. Satu lagi mungkin saya perlu saya tambahkan, ternyata mungkin dari pengalaman hidup ternyata dunia ini sangat sempit gitu. Seperti perkenalkan Pak Heru tadi, ternyata kami satu alumni gitu. Dan seandainya nih kalau saya punya uang gitu ya, tentunya saya akan lebih tertarik untuk belinya ke mantan alumni atau ke alumni gitu. Karena sebelumnya saya belum pernah beli lewat gudang emas, biasanya di toko emas atau lewat teman-teman arisan. Nah, ini tambah silaturahmi, ternyata ketemu teman alumni gitu. Kaget juga tuh waktu itu datang ngobrol-ngobrol cerita kuliah, nggak tahu satu kampus tuh. Di Jurang Mangu, paham ya teman-teman ya, Pondok Aren. Oke deh teman-teman, itu pelajaran singkat dari salah satu investor emas yang juga udah berpengalaman di dunia investasi. Sekarang lagi ada beberapa portofolio investasinya, salah satunya di emas. Tadi simple, Goldfather sarikan sedikit, kapan saatnya buat beli emas, saat uangnya udah ada dibelikan emas. Dan kapan saat menjual emas, saat ada kebutuhan ya Pak. Kalau nggak ada kebutuhan, terus hanya euforia karena harga emas naik, itu malah bisa berbahaya, uangnya nggak jadi apa-apa. Gitulah kira-kira. Jadi teman-teman, buku ini ada versi digitalnya, bisa dicek di Google, nanti akan masuk di situsnya Gramedia ya. Nanti diterima dalam bentuk digitalnya. Zaman now udah pakai digital. Gitu kira-kira. Gitu obrolan singkat Goldfather dengan Pak Yudis. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, tambah sekeping lagi, tambah satu buku lagi buat menambah wawasan kita, karena ilmu ini jauh lebih penting dibandingkan hartanya. Betul nggak Pak ya? Iya, dengan ilmu kita bisa dapat harta nih. Harta tanpa ilmu bisa habis. Gitu kira-kira Pak ya.
Oke, semangat. One family, one kilo for better Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gudangemas.com. Tambah sekeping lagi.